Tinjauan singkat sejarah umum. Rakyat Syria berpartisipasi dengan setia dalam tugas-tugas negara. Sebagai contoh, kami melaporkan tentang Patriark Dionysius dari Tel Mahrid tahun 845 Masehi, yang dipercayakan oleh Khalifah Al-Mamun tahun 813 sampai 833 Masehi untuk menjalankan misi politik. Dia pergi ke Mesir untuk bekerja sama dengan Khalifah dan dengan Patriark Yosaf dari Alexandria dalam menumpas pemberontakan Kristen yang mengancam di hilir Sungai Nil. Di antara orang-orang Syria yang mengabdi pada penerus Bani Abbasiyah adalah dokter dan sekretaris negara terkenal Abu Karam Said Ibnu Tuma dari Baghdad yang patut disebutkan karena karakternya yang mulia, kebajikan Kristiani, kesetiaan dan ketulusannya. Ia mendapat kepercayaan penuh dari Khalifah Al-Nasir tahun 1180 sampai tahun 1225 Masehi, bahkan ia menjadi favoritnya. Khalifah mempercayakannya dengan seluruh keluarga dan rahasia negaranya. Kini penglihatan Khalifah semakin memburuk dan oleh karena itu dia meminta seorang wanita, Sid Nasim, untuk menulis semua makalahnya untuknya. Tulisan tangan wanita itu sangat mirip dengan tulisan Khalifah. Ketika dia menyerahkan sebuah kertas kepada menteri, menteri mengira itu dari Khalifah sendiri dan melaksanakan perintah yang terkandung di dalamnya. Dia bersekongkol dengan seorang kasim bernama Tek Eddin Rashik, di mana dia mengirim surat palsu kepada menteri. Seiring berjalannya waktu, Perdana Menteri menjadi curiga dan bertanya kepada dokter dan Menteri Negara Abu Karam Said Ibnu Tauma dari Baghdad tentang kesehatan Khalifah. Dokter melaporkan kondisi kesehatan Khalifah dan juga melaporkan bahwa seorang wanita yang menulis semua surat bukan Khalifah. Ketika wanita itu menyadari bahwa dia terekspos, dia mengirim seseorang untuk membunuh menteri negara. Rakyat Syria berpartisipasi dengan setia dalam tugas-tugas negara. Sebagai contoh, kami melaporkan tentang Patriark Dionysius dari Tel Mahrid tahun 845 Masehi, yang dipercayakan oleh Khalifah Al-Mamun tahun 813 sampai 833 Masehi untuk menjalankan misi politik. Dia pergi ke Mesir untuk bekerja sama dengan Khalifah dan dengan Patriark Yosaf dari Alexandria dalam menumpas pemberontakan Kristen yang mengancam di hilir Sungai Nil. Di antara orang-orang Syria yang mengabdi pada penerus Bani Abbasiyah adalah dokter dan sekretaris negara terkenal Abu Karam Said Ibnu Tuma dari Baghdad yang patut disebutkan karena karakternya yang mulia, kebajikan Kristiani, kesetiaan dan ketulusannya. Ia mendapat kepercayaan penuh dari Khalifah Al-Nasir tahun 1180 sampai tahun 1225 Masehi, bahkan ia menjadi favoritnya. Khalifah mempercayakannya dengan seluruh keluarga dan rahasia negaranya. Kini penglihatan Khalifah semakin memburuk dan oleh karena itu dia meminta seorang wanita, Sid Nasim, untuk menulis semua makalahnya untuknya. Tulisan tangan wanita itu sangat mirip dengan tulisan Khalifah. Ketika dia menyerahkan sebuah kertas kepada menteri, menteri mengira itu dari Khalifah sendiri dan melaksanakan perintah yang terkandung di dalamnya. Dia bersekongkol dengan seorang kasim bernama Tek Eddin Rashik, di mana dia mengirim surat palsu kepada menteri. Seiring berjalannya waktu, Perdana Menteri menjadi curiga dan bertanya kepada dokter dan Menteri Negara Abu Karam Said Ibnu Tauma dari Baghdad tentang kesehatan Khalifah. Dokter melaporkan kondisi kesehatan Khalifah dan juga melaporkan bahwa seorang wanita yang menulis semua surat bukan Khalifah. Ketika wanita itu menyadari bahwa dia terekspos, dia mengirim seseorang untuk membunuh menteri negara. Pada saat bangsa Tartar menduduki sebagian besar wilayah Asia dan Eropa, tentara di bawah kepemimpinan Genghis Khan pada abad ke-13 yang menentukan memperoleh kekuatan serangan. Pada masa ini Abu Salem dari Malta atau Malatya, yang bijaksana dari Syria dikenal sebagai Ibnu Kraba melayani Sultan Ala-ed-Din Kaibakat tahun 1219 sampai tahun 1236 dan menikmati reputasi yang baik. Sejarah juga menyebutkan bahwa Patriark Ignatius IV tahun 1264 sampai tahun 1283 pergi ke ibu kota Tartar yaitu Atak dan dia mengunjungi Holako. Dari dia menerima surat kuasa untuk Patriarkat Antioquia. Di lain waktu, Patriark sedang dalam perjalanan mengunjungi Raja Abaka, putra Holako, dan pewaris tahta. Dia kembali mendapat surat kuasa. Imam biarawan Semun orang Syria adalah dokter pribadi Holakos.
Pada tahun 1258 Baghdad jatuh ke tangan bangsa Mongol yang kemudian memeluk Islam pada tahun 1295. Profesor Wolfgang Hage mengatakan dalam ceramahnya tentang sejarah Syria, gereja Syriak Ortodoks serta gereja-gereja lain di timur dekat menjadi lemah ketika pada akhir abad ke-13 bangsa Mongol, yang melakukan penetrasi dari Asia bagian dalam, memeluk Islam dan tidak sama seperti orang-orang Arab yang Muslim. Kekristenan Timur akhirnya dihancurkan melalui perwakilan kejam dari fanatisme Islam Mongolia, Timur Sipincang, tahun 1336 sampai tahun 1405, sekitar tahun 1400 melewati Mesopotamia, Syria dan Asia Kecil dan memahami dirinya sebagai musuh mematikan agama Kristen. Dia menghancurkan Baghdad pada tahun 1393. Dia memaksa warga Syria dan umat Kristen lainnya untuk menerima Islam dan menganiaya mereka yang menolak. Banyak dari mereka yang menjadi martir. Penyakit menyusul pembantaian tersebut dan hanya 10% orang Kristen yang tersisa. Kebenaran sejarah yang Profesor Wolfgang sebutkan, terungkap bahwa, masyarakat kita menderita pada era sejarah itu di tangan seorang pemimpin Muslim non-Arab, yang tidak menghormati perjanjian yang diberikan kepada umat Kristen oleh Nabi Arab dan para khalifah yang beriman, Khalifah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah untuk melindungi mereka dan hak-hak mereka. Dia tidak menghormati perjanjian namun dia membantai mereka dan menghancurkan gereja, biara dan sekolah mereka. Sebagian besar manuskrip berharga mereka hilang dan ini dianggap sebagai kerugian besar bagi seluruh umat manusia yang beradab. Dengan mengingat hal ini, kita tidak perlu menekankan penderitaan, kerugian, kekurangan dan kematian yang tidak dapat digambarkan yang dialami oleh orang-orang di wilayah ini. Terlebih lagi, kita tidak perlu menyebutkan karya-karya apa yang tidak dapat diperbaiki lagi dari berbagai bidang ilmu pengetahuan, dan khususnya teologi yang telah hilang akibat pembakaran gereja, biara dan sekolah. Selama berabad-abad ini, gereja Syriak Ortodok menyusut menjadi sebuah komunitas agama kecil yang pada zaman modern tinggal di wilayah yang bersatu lagi, sekarang Ottoman, namun tidak pernah bisa mendapatkan kembali ukuran dan kepentingan mereka sebelumnya. Pada awal abad ke-15, Ottoman menaklukkan sebagian besar Asia Kecil, juga pada pertengahan abad ke-15, pada tahun 1453, Kekaisaran Bizantium runtuh dengan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Ottoman. Dalam perjalanan singkat selama berabad-abad ini, kami berhenti di titik-titik tertentu di sepanjang perjalanan yang kami anggap berguna. Kami mengenal beberapa tokoh agama, ilmiah dan politik. Kami juga mencoba mengungkap latar belakang penurunan keanggotaan dan penderitaan gereja Syria selama berabad-abad. Sekarang kita tahu bagaimana dia berjuang untuk bertahan hidup dan apa yang dia lakukan untuk melindungi warisannya serta keyakinannya. Setelah ia bertahan dalam keadaan lemah akibat pertarungan dengan kekuasaan Bizantium, ia bernapas lega dengan bangkitnya Islam. Ada kerjasama di masa damai dan tidak menentu. Kita juga telah melihat bagaimana hubungan mereka dengan penguasa Muslim berubah seperti pasang surut air laut dan bagaimana para bapak gereja melakukannya sesuai dengan perintah Yesus Kristus, cerdiklah seperti ular dan tulus seperti merpati. Bisa dibaca dalam Injil Matius bab 10 ayat 16. Setelah jatuhnya Kekaisaran Abbasiyah, wilayah ini berada di bawah kekuasaan berbagai sultan Muslim non-Arab. Saat-saat yang tidak pasti dimulai bagi gereja-gereja, mereka kehilangan banyak anggotanya. Mereka semakin melemah ketika Ottoman mengambil alih kekuasaan dan setelah menguatnya kekuasaan mereka, mereka mempermainkan nasib rakyat.